itu. Kenapa saya kenakan Anda Yohanes 17:8, Anda langsung diem? Seakan-akan Anda kena mental, tidak bisa berbukti. Padahal Anda dari tadi sekarang gini dah. Karena saya percaya Tuhan Yesus itu, karena hanya dalam Tuhan Yesus itu mujizatnya selalu nyata. Buktinya banyak pastor pendeta sekarang yang banyak mujizat lah, yang penyembuhan gitu banyak. Nah, coba kalau lari lagi. Kalau masalah penyembuhan, Bu. Kalau masalah penyembuhan, Ibu sakit apa? Saya bisa obatin juga. Saya belum bisa on cam. Kalau masalah pengobatan, saya bisa nyembuhkan Ibu. Kecuali kanker kantong kering, saya nggak bisa sembuhkan. Ibu sakit apa? Berarti Ibu tuankan saya dong. Enggak. Makanya Ya. orangnya ini masih oten karena nggak tahu Bibelnya ini. Loh, kok nggak tahu Bibelnya? Kau yang nggak tahu kok. Yang nggak tahu kan Tadi kau. kau bilang sama aku kan, tahu dari mana kau? Paulus mengatakan yang disampaikannya bukan firman Tuhan. Ku buka ini ya, 1 Korintus 11 nomor 17 ya. Ku buktikan. Kalian masih Kristen Ya. gara-gara nggak tahu Bibel ini ya. Ya, coba buktikan kalau yang disampaikan Paulus itu bukan firman Tuhan. Coba buktikan. Nih. Tadi kan 1 Korintus 11 nomor 17 ya. Tadi Ya. kita bilang perumpamaan ya. Perumpamaan lagi. Sekarang pertanyaannya begini, ya. Saya tanya jangan Kalau tanya memang- balik kakak. Orang yang buta huruf, menurut kakak boleh bisa nulis nggak dia? Orang yang buta huruf bisa menulis. Saya tanya, apakah orang yang buta huruf itu boleh bisa menulis, mampu menulis? Sekarang begini, kamu mau lari kemana sih pertanyaan kamu? Sekarang Kakak begini, cukup jawab ya. saja. Kakak cukup jawab saja. Kamu Jawab sekarang- dengan akalnya. Jawab dengan Ya, akalnya. oke. Seseorang yang tak bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya pelagat Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat mu'alaf Bunda Histinora dan mu'alaf Bang Faruk dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Selamat oleh Yesus, selamat mengikuti ajarannya, menuhankannya, atau mengikuti ajarannya menjadi utusan. saya mengikuti ajarannya. Ajarannya, tapi bukan menuhankannya. Saya menuhankannya. Itu sudah Itu dia. kesatuan. Nah itu Mams. Kalau Mams dijamin selamat oleh Yesus, maka Mams harus mengikuti ajaran Yesus, yaitu di mana Yesus mengajarkan dia tidak pernah meminta atau mengatakan bahwa dia adalah Tuhan.
Gimana? Cuman itu isti. Ketika dia menuhankan Yesus dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23, dia adalah orang yang akan diusir oleh Yesus. Bahkan dikatakan Yesus membuat kejahatan, diusir Yesus ke neraka manggil Tuhan. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Tak pernah Yesus berkata, "Engkau memanggil aku Tuhan dan kau menyembah kepadaku, ku berikan surga." Enggak ada. Bahkan dalam Matius 15 nomor 25, ketika seorang perempuan dari Kanaan manggil Yesus Tuhan, apa kata Yesus? Gak mungkin aku mengambil makanan dari anak kecil lalu kuberikan kepada guk. Marah dia. Si penyesat dan antikristus, 2 Yohanes nomor 7. Yang tidak percaya Yesus itu adalah manusia, dialah si penyesat dan antikristus. Itu dia, Mams. Gimana itu? Justru gitu, Bang. Kalau Mas percaya bahwa Yesus membawa Mams keselamatan, justru Yesus saja nggak selamat. Dari mana? Dari mana saudara mengatakan bahwa Yesus tidak membawa keselamatan? Yesus tidak selamat. Bagaimana saudara bisa mengatakan bahwa Yesus tidak? Galatia 3:13, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib, betul? Yesus digantung. Yesus itu bukan manusia, dia Tuhan. Lah, Yesus ini Tuhan atau manusia? Dia bukan manusia, dia adalah Tuhan sendiri yang datang melalui firman. Nah, dia Tuhan kan? Yang disalibkan Tuhan atau manusia? Itu memang kalau secara manusia kita nggak bisa mengatakan Mams, bahwa jangan gitu, Mams. Dengar gini, Mams, tolong. Mams, kalau Mams tahu, seharusnya Anda jangan kontradiksi dengan perkataan Anda sendiri. Di awal Anda mengatakan dia Tuhan. Kenapa pada saat disalibkan Anda susah mengatakan? Saya ulangi nih ya, apakah yang disalib ini Tuhan atau manusia? Yang disalib. dia Tuhan, dia manusia juga. Mulai. Dia Tuhan, dia juga Tuhan. manusia, karena Tuhan akan bisa datang ke dunia dengan aslinya dia sebagai Tuhan, karena kita nggak bisa, kita nggak pantas, kita nggak layak untuk melihat dia gitu. Jadi dia harus datang melalui seorang anak, melalui Maria gitu. Ya, emangnya kapan, Kakak Mams? Kapan Yesus itu tidak jadi manusia? Kapan? Selama dia di dunia lah, selama dia datang ke dalam dunia. Oh, selama dia di dunia dia bukan manusia. Dia firman. Oh, berarti ketika dilahirkan Maria, yang dilahirkan Maria itu bukan manusia. Dia manusia, makanya ada pernyataan Tadi Kakak bilang tidak. setengah manusia, setengah Tuhan dia. Follow dulu Beron Kemwe. Gini loh Kakak. Kapan rupanya Yesus itu tidak jadi manusia, kapan? Ketika dia naik ke surga. Ketika dia naik ke surga. Oke, kita buka ya. Yesus, apakah ketika kau naik ke surga, Yesus, duduk di sebelah kanan Bapakmu, Yesus, kau tidak jadi manusia lagi, Yesus? Salah kau, Faruk, katanya. Apa salah Yesus? Kau tidak pernah membaca Lukas 22 nomor 69, Faruk? Yesus. Jadi kenapa kau bertanyakan itu kepadaku, Faruk? Ma Imam yang tanya, Yesus. Bukakan sama dia. Lukas 22 nomor 69. Baik, Yesus. Ya. Nih, toh. Ya. Tadi kau bilang ketika dia meninggalkan dunia ini, duduk di sebelah kanan Bapaknya akan jadi Tuhan. Tidak ada lagi manusia. Kita buka ya. Lukas 22 nomor 69. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Cemana ini? Faro, jatuh akunmu. Faro, akunmu jatuh. Faro. Memang sulit untuk kita mengerti, karena itu memang secara manusiawi memang kita sulit menerima itu. Saya pun sendiri kadang-kadang saya berpikir begitu hebatnya
Tuhan itu sampai dia mampu melakukan apapun. Gini melalui loh kajian Tuhan itu. kakak, persoalannya Yesus aja mengatakan ketika duduk dia di sebelah kanan Allah Bapa, dia manusia. Anak manusia telah duduk di sebelah kanan Bapaknya. Kenapa kau bilang dulu, Bang Bara bentar ada uniku. Aku sampai WA minal aidin lo nggak dibales. Pantau Bang Bara bentar, itu masya Allah. Uni Lendra, ya Allah, Uni minal aidin lo izin. Mohon maaf lahir dan batin uniku sayang. Aku ada WA Uni lo nggak dijawab sama Uni. Uni apa kabar Uni sayang? Kok jangan main itu Sultan serius. Beliau yang membelikan aku motor Bang Faro. Beliau yang belikan Uni. I love you Uni, apa kabarmu? Maafkan aku nih kalau ada kata yang salah. Uni sayang, apa kabar sayang? Aku WA minal aidin lo Uniku. Semoga sehat-sehat ya Uniku. Lanjut Bang Paru. Ih, kok iri kali kok Paru. Lanjut Bang. masalahnya nggak dijawab? Ya sama Uni, kau. ya Uni. Udah. Paru lanjut. Udah Bang Paru. Lo aku tengok kembali dulu. Oke, persoalannya Mam, Yesus sendiri berkata, anak manusia telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ketika duduk di sebelah kanan Allah Bapa saja, dia masih anak manusia. Pertanyaanku tadi, kapan rupanya Yesus tidak jadi manusia lagi? Kapan? Yesus itu adalah Tuhan. Loh kok lompat lagi ke Tuhan? Dia Tritunggal, dia Allah Tritunggal. Nanti Dia berwujud, Tuhan, dia boleh, adalah nanti Bapa, aku dia tanya adalah lagi. Anak, dia adalah Roh Kudus. Itulah firman. Nanti ku tanya lagi, di mana Yesus mengatakan aku adalah anak, aku adalah Roh Kudus? Di mana? Dia anak lah, itulah Yesus yang lahir di dalam itu ketika dia datang lahir di Yerusalem. Di mana dia ngomong kayak gitu, kakak? Jangan kau bilang di mall, jumpa kliennya di mall, jangan bilang di mall. Itu sudah dinubuatkan. Dengar kesaksian Murtadin, jumpa Yesus di mall. Itu sudah dinubuatkan sebelum dia datang ke dunia. Itu sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Tadi Anda katakan Yesus itu manusia juga Tuhan. Kapan rupanya Yesus tidak jadi manusia? Kapan? Kalau kita melihat secara manusiawi memang kita sulit mengerti. Jadi gini aja, kalau kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu nampak dari segala apa yang sudah dia lakukan selama di dunia. Karena tak ada satupun manusia yang bisa melakukan apa yang sudah dilakukan Yesus. Iya, jika sulit dimengerti, kenapa kakak masih oten sekarang? Kenapa? Saya percaya kalau hanya mencari apa yang dicari sebenarnya di dalam dunia ini. Oke, Apakah karena kamu kakak percaya? percaya. Kamu Apa yang kakak percaya nggak? percayai? Setelah kematian itu ada keselamatan kalau nggak di dalam Yesus, kamu nggak percaya, tapi saya percaya. Berarti ada yang hidup kekal, kehidupan kekal setelah kematian. Tetapi itu bukan sembarangan orang bisa menerima itu, gitu loh. Iya, hidup kekal. Berarti kakak percaya adanya hidup kekal yang diberikan Yesus setelah kematian, betul? Ya. Itu kakak percaya. Oke, aku tanya Yesus lagi ya. Boleh? Oke, Yesus, siapa sih yang mendapatkan hidup kekal yang kau janjikan itu Yesus? Kau baca Yohanes 17 nomor 3, Faruk. Bentar Yesus. Ya. Nih kakak, aku lebih baik tanya Yesus daripada tanya pendeta, kak. Inilah hidup yang kekal itu. Tahun aku di toko-toko kak. Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Iya, kita telah buka aja Engkau datanya. utus. Biar puas kakak ini, kita tanya kakak ini datanya. Oke. Inilah belum kembali. Woi, follow dulu aku biar bisa on cam 1.300 orang. Parah kali kalian. Ini Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Doubling ya.
Jadi, kalau kakak mau dapat hidup yang kekal, kakak harus mengakui bahwasanya satu-satunya Allah yang benar adalah Allah. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Sekarang saya tanya sama Islam, ditanya, Yesus bertanya, Faruk, menurutmu dalam imanmu, apakah satu-satunya Allah yang benar itu adalah Allah? Benar Yesus. Sama Abu Faruk. Allah langsung Yesus. Melalui siapa Faruk? Melalui nabinya. Siapa nabinya? Nabi Muhammad SAW. Di mana tertulis itu Faruk? Di dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama, Yesus, benar kau. Sekarang Faruk, ku tanya sama kau Faruk, aku ini Tuhan atau utusan Faruk? Engkau utusan Faruk. Benar kau. Maka sejatinya hidup yang kekal itu adalah milikmu Faruk. Sekarang saya tanya, menurut apa kakak Moms, Allah yang satu-satunya Allah yang benar itu siapa? Siapa? Satu-satunya Allah yang benar siapa? Allah Bapa lah. Allah Bapa yang Allah Bapa. Benar. Oke. Apakah Anda bisa yakin? Dabling Bang Faruk. Dabling ya, bentar ya, aku turun dulu ya. Dabling. Iya. Benar, Allah satu-satunya Tuhan ya. Tuhan yang satu-satunya adalah Allah di Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Lalu kenapa Mams ini menuhankan Yesus? itu sudah dinubuatkan jauh hari sebelum Yesus lahir bahwa dia memang akan datang. Di mana ada tanya dia dibuatkan? Ada itu di kitab Musa itu. Musa. Ya di kitab Musa. Emang ada kitab Musanya? Coba di mana di kitab Musa? Dablingnya dari Imam sini kayaknya. Coba saya turun dulu ya. Dabling ya? Dablingnya dari Imam supaya. Cek. Ada Bang Pak. Ya, dari dia dablingnya. Dablingnya dari Imam. Cek. Ya. Jadi berdasarkan Yohanes 17 nomor 3, hidup yang kekal itu diarahkan Yesus kepada siapa? Kepada umat Islam itu sendiri. Karena kami yang memandang bahwasanya satu-satunya Allah yang benar itu adalah Allah dan Yesus itu adalah utusan. Sementara kalian Tuhan. Bang Faruk ajak dulu si Om Ji debat. Siapa lagi Om Ji itu? Masih berani lagi Oten melahirkan apologet. Masih berani dia. Oten masih berani lagi melahirkan apologet. Setelah semua apologet Oten bunyi. Oke Marlina, selamat datang Marlina. Nggak jadi bang, itu nggak jadi, saya mau turun aja, Mbak Mimomnya udah turun juga. Ya. Oke. Suara noise. ADR. Moderator turunkan, aku turunkan ini. Dah. Oke, agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaannya. Ini yang 1400 ini Oten 1000-nya ya. 1400 ya sengaja ditekin. Ya. Tolong di tap lo forensnya ya. Ini rentan kena tombak ini. Jangan sampai kena tombak gitu. Nanti kalau tombak aku gak ada lagi hiburan sama kalian, jadi hiburan. Karena aku gak janji bisa menghadirkan edukasi sama kalian. Orang yang naik pelawak semua ini tuh. Oke, Binyamin. Halo. Binyamin, selamat sore. Agama apa? Agama Kristen kakak. Oke. Siapa lagi ya? Yahud, selamat sore. Agama apa Yahud? Oke, turunkan moderator. Oke, lanjut Bapak Ro. Oke. Adik Binyamin. Iya bang. Adik.
Oke, Anda saya sampaikan dulu aturannya ya. Yang pertama, kalau adik mau bertanya saling adu argumentasi kepada Babang Faruk ya, silakan Anda on cam. Kalau tak mampu atau belum mau untuk on cam, kita kaji temaku, pertanyaanku, atau adik bertanya setelah itu turun. Pertanyaanku apa? Pertanyaanmu Bang Faruk yang mau kita kaji. Adapun pertanyaanku ini adalah sebuah keheranan dalam diriku sendiri. Apa itu keheranannya? Kenapa sampai detik ini kau masih Kristen? Tolong dijawab, tapi jangan pakai Roh Kudus ya, nanti kerasukan kau ya. Kasih datanya dalam Bible setiap narasimu ya. Kenapa sampai detik ini kau masih Kristen? Sementara para pendeta dan juga orang-orang Kristen banyak yang sudah mualaf. Kamu kenapa masih Kristen? Silakan. Ya kalau menurut saya itu anugerah saja. Saya bisa menjadi Kristen itu karena anugerah Tuhan. Apa yang dijanjikan iman Kristen rupanya untukmu? Yang dijanjikan keselamatan. Tetapi saya bukan karena janji, tetapi karena memang Tuhan mengendakinya seperti itu, makanya saya bisa menjadi Kristen. Oke. Kalau karena bukan kehendak Tuhan, saya tidak bisa jadi apa-apa. Oke, di mana tertulis bahwasanya Tuhan itu mengkehendaki iman Kristen? Gak apa-apa, jangankan di Bibel, di kulit-kulit sampul Bibel itu kau beli 2 pun kalau ada tulisannya gak apa-apa. Di mana tertulis dalam Bibel kalau Tuhannya Yesus bahkan Tuhannya Musa mengkehendaki iman Kristen? Cari datanya di Bibel. Kalau dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada, sampul Bibel itu coba kau bela 2. Mana tahu di dalamnya itu ada tulisan yang belum pernah aku baca dulu, silakan. Nah, udah kan itu saya menjadi Kristen kan karena iman. Iman itu bukan karena diri saya. Tadi Anda bilang karena Tuhan mengkehendaki. Iya, Kalau makanya Islam dengar ditanya, dulu. Kenapa kok Islam? Karena Allah mengkehendaki. Di mana? Ali Imran ayat 19. Banyak datanya Iya, tuh. saya juga ada datanya, tapi Ya di mana? Tapi ya tar dulu ya, 2 Efesus 8 ayat 9. Oke, Karena dibaca. iman ya, silakan. 2, ntar ya. Efesus 8. 2 Efesus 8 ayat 9. 8 nomor 9. Tadi Ya, pertanyaan coba itu, ya. Coba sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Tuhan mengkehendaki iman Kristen. Kita buka. Ya. Nomor 9 ya. Oke, nomor 9. 2 Efesus 8. Baca dulu. Iya, 2 2 Efesus Efesus 8 nomor 9 kan? Bukan 2 Efesus 2 ayat 8, sorry. Efesus 2 ayat 8. Oh, bilang lah. Sampai 9. Efesus 2 nomor 8. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Di mana di sini dikatakan Tuhan mengkehendaki iman Kristen? Itu. Nggak ada di sini tertulis Kristen lo, adik. Iya Mana kan. Lalu Kristennya? sabar dulu Contoh, biar kalau mengerti. ketika aku tadi menjawab ya di dalam Ali Imran 19, Inna dinna indallahi Islam. Tunggu dulu. Islam, ada Islamnya. Ini gak ada Kristennya lo, adik. Iya, sabar dulu. Lalu baca Iya. ayat 10-nya juga dong. Jangan Oh ya ketinggian. 10, bilang lah. Apa tadi ya? Nomor 10. Ya. Karena kita ini buatan Iya. Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk Iya. melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Iya. Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mana Kristennya? Iya. Loh. Di dalam Kristus Yesus itu kan pengikut Kristus Yesus itu kan yang disebut Kristen. Saudara harus mengerti apa itu Yesus Kristen. mengatakan? Di mana Yesus mengatakan pengikut Kristus adalah Kristen? Di mana Yesus pernah ngomong gitu? Oh, tidak seperti itu polanya. Dari mana kau? Nah, sekarang saya coba tanya. Kristen itu apa?
Loh, aku nggak tahu, jangan tanya aku. Yesus aja nggak kenal Kristen kok, aku bilang mau tanya. Ya itu dia, makanya kita menyebutnya. Kristen lagi aku. Iya, kita menyebutnya orang-orang yang mengikuti Kristus, yang mengakui Iya, Yesus oke. itu sebagai Tuhan. Informasi itu kau dapat Disebut- dari siapa, adik? Arti kata Kristen adalah arti kata Kristus, Kristen adalah pengikut Kristus, pengikut Yesus. Ya, definisi itu kau dapat dari siapa? A, dari Yesus, B, dari Paulus, C, dari sampul Bibel. Dari mana? Ya dari Alkitab. Ya udah, jika dari Bibel, di mana tertulis Ya. itu? Makna itu, pengikut Kristus adalah pengikut Yesus. Di mana tertulis? Ini nanti kita tengok. Sebentar ya. Ketahuan nanti dia pengikut siapa, ketahuan nanti dia pengikut siapa. Gimana? Kita pura-pura nggak tahu aja dulu, pura-pura nggak tahu. Ya sabar. Iya, jangan aja. Ya. Is, aku nggak tahu. Iya. Tangan di ini dulu. Kisah para Rasul 11 ayat 26. Tahu di mana tertulis. Kisah para Rasul. Ya makanya aku ajari karena kau tidak tahu. Ya udah Ya, cari kisah dulu, para- kok dengarin aku cakap, aku sudah ngomong. Loh, aku udah nyebut loh Kisah para Rasul 11 ayat 26. Oke, KPR 2. Makanya jangan banyak cakap ya kan. Langsung dicari. Kisah. Ya. Ya. Para Rasul Ayat 11. 2. Oh. Oh. Kisah para Rasul 11 ayat 26. Kisah Ya. para Rasul 26 ayat 28. Roma 16 ayat 7 banyaknya. Oke. Banyaknya. Untuk pertama kalinya mereka disebut dengan iman Kristen. Kristusnya mana? Nah, makanya saya tanya, saudara tahu nggak Kristen itu apa? Loh, tadi kan gue bilang arti Kristen itu adalah pengikut Kristus. Iya. Ya, di mana dituliskan dalam Bible atau siapa yang menyampaikan arti kata Kristus itu adalah pengikut arti kata Kristen adalah pengikut Kristus di mana? Kalau Ya, KPR berarti- 11 nomor 26 yang kau kasih, ini adalah surat Lukas di mana di situ dikisahkan untuk kali pertamanya Pauluslah yang mendeklarasikan iman Kristen. Berarti arti kata Kristen bukan pengikut Yesus tapi pengikut Paulus. Nah, gini. Ya, saudara karena saudara tidak belajar, ya kan? Kalau saudara mau saya menjelaskan arti daripada Kristen itu adalah pengikut Yesus, bacalah Kisah para Rasul 1 ya kan sampai akhir. Saudara mau nggak Sampai bacanya? akhir. Ya makanya kan nggak mungkin Kan gini, dibahas. jujur kita ya, jujur. Di dalam KPR 11 nomor 26, siapa yang kali pertama menyebut iman mereka iman Kristen? Murid-murid itu siapa? Maksudnya gimana? Maaf, saya kurang dengar, putus-putus. Kau nggak hafal kau KPR 1126. KPR 11 nomor 26 itu kan, kalau kau baca dari nomor 19, di situ perjalanan Paulus dengan Barnabas, iya kan? Iya. Sampailah di KPR 11 nomor 26, ketika itu Paulus bertemu dengan murid-murid dan di situ kali pertamanya mereka disebut iman Kristen. Siapa mereka itu? Adalah murid-murid. Siapa yang siapa itu? mendeklarasikan mereka itu iman Kristen? Iya, siapa itu? Di situ. Kau kutanya itu kan Bibel kau. Iya, itu maksudnya. Saudara tadi ditanya nggak tahu artinya. Sekarang saudara menjelaskan. Loh, Katanya aku nggak nggak menjelaskan, tahu. aku bertanya lo Dinda. Di situ KPR 11 nomor 26 kan dikatakan untuk kali pertama mereka disebut dengan iman Kristen. Siapa yang Iya. pertama kali menyebut mereka dengan iman Kristen di situ? Firman Tuhan. Ya Allah ya Tuhan. Baca lagi 1 Korintus 11:17. Apa yang disampaikan Paulus bukan firman Tuhan. Aduh. Nah itu. Coba tahu dari mana saudara apa yang disampaikan Paulus bukan firman Tuhan? Dia yang ngomong 1 Korintus 11 nomor 17. Makanya Ya. orang ini masih oten karena nggak tahu Bibelnya ini. Loh, kok nggak tahu Bibelnya? Kau yang nggak tahu kok. Yang nggak tahu Loh, kan tadi kau. kau bilang sama aku kan, tahu dari mana kau Paulus mengatakan yang disampaikannya bukan firman Tuhan? Kubuka ini ya 1 Korintus 11 nomor 17 ya. Kubuktikan. Kalian masih Kristen Ya. gara-gara nggak tahu Bibel ini ya. Ya, coba buktikan kalau yang disampaikan Paulus itu bukan firman Tuhan. Coba buktikan. Nih. Tadi kan 1 Korintus 11 nomor 17 ya. Tadi Ya. kita bilang perumpamaan ya. Perumpamaan dan kalau perumpamaan lagi. Ya.
Ayat berapa? Coba baca. Nih, 2 Korintus 11 nomor 17. Ah, Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, jeder. ya, ya. Melainkan Udah, nah, sebagai ya, seorang yang BODOH, yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah, jeder. Udah? Iya. Nah, Katakan udah. Paulus, itu bukan firman Tuhan, adik. Bu, salah. Kau tidak memahaminya, makanya baca secara keseluruhan. Wajar kau Nggak bodoh memahami, karena kau tidak memahaminya. Ya makanya biar aku jelaskan dulu. Letter tertulis kayak gitu loh. Iya, karena kau memahami Ya, aku teks memahami, tanpa di melihat situ sudah konteks. Oh iya, kau memahami teks tanpa melihat konteksnya. Memang pendusta orang ini. Tadi dibilang dia kan, di mana Paulus berkata apa yang disampaikannya bukan firman Tuhan. Ku bilang 2 Korintus 11 nomor 17. Gak ada. Buka dulu, gak ada. Gak ada. Kata dia. Betul, aku buka ya, buka, gak ada. Begitu kita buka, apa dibilangnya? Kok nggak paham? Tiba-tiba dibilangnya aku nggak paham. Dia aja baca ayat itu kali pertama seumur hidupnya, ini baru ini. Baru ini dia kali pertama seumur hidupnya baca ayat itu, baru ini dia. Tapi dibilang dia lebih paham ayat itu daripada aku, coba. Pahami dulu dong konteksnya, jangan curang dong. Orang kalau comot-comot ayat semua juga bisa bilang. Ya udah, oke. Ya kan, konteksnya di situ Ya adalah udah, Paulus konteksnya memang apa? Iya, Paulus kan silakan, orang konteksnya berdosa, lalu dia bertobat. Waktu Paulus kan orang berdosa dan dia bertobat. Sebelum dia berdosa, dia adalah orang-orang yang anti dengan para pengikut Yesus. Ya kan, Enggak, makanya konteksnya dikatakan dari, di situ. konteksnya dari 2 Korin 11:17 itu apa? Konteksnya apa? Poinnya apa? Ya, Paulus tidak mementingkan dirinya sendiri konteksnya. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, yang dimana sebenarnya Paulus ini kan dulu orang berdosa, orang yang anti dengan orang Kristus. Makanya dia bilang di situ, aku ini mereka sebagai seorang yang bodoh, yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Dulu Paulus adalah orang yang bermegah, orang yang sombong. Kok jauh kali Iya. dari teksnya ya? Ya itu dia, makanya saudara perlu belajar. Dari teksnya, tiba-tiba. Ya memang begitu. Kalau belajar Konsep Alkitab itu ada ya. konteks dekat, ada konteks jauh. Ya kan? Luar Ya saya biasa memaklumi. Saya sangat memaklumi karena saudara tidak mengerti. Makanya saudara comot-comot Alkitab saja Oke, kan? gini adik ya. Oke, gini adik. Aku mencoba untuk menghargai pendapat orang gitu loh. Tapi ini kan meja diskusi. Ini ranah diskusi. Setiap perkataan yang kita sampaikan atau tafsir yang kita katakan itu berdasarkan disiplin ilmu. Kalau boleh tahu ini adik-adikku, adik Benjamin, kalau boleh tahu, ketika kau begitu kerennya tadi menjelaskan 2 Korintus 11 nomor 17 itu, kalau boleh tahu ini Babang Farung ini, disiplin ilmu apa yang kau gunakan ketika memahami 2 Korintus 11 nomor 17 tadi? Silakan, disiplin Disiplin- ilmu apa yang kau gunakan? Ilmu agama Kristen. Cocokmologi ternyata ilmu cocokmologi. Jadi harusnya pakai disiplin apa? Ketika memahami sebuah tulisan pun dia nggak tahu ilmu Kristen. Ilmu agama Kristen. Cocokmologi rupanya. Ya Allah ya Tuhanku. Memang open boleh berdusta dalam segala hal. Loh kok dia Aku nanya? membacanya itu dengan disiplin ilmu tadabur tadi. Ilmu tadabur itulah adalah membaca sebuah tulisan, ya, membaca sebuah tulisan dengan berupaya memahaminya, menyambungkan setiap kata menjadi kalimat, dari kalimat menjadi sebuah paragraf. Hingga mendapatkan Udah. makna dari sebuah Sudah, Pak. tulisan itu tadabur. Sudah selesai. Jangan Kalau paksakan Kristen ilmu saudara tidak itu benar. dong. Jangan paksakan dong ilmu saudara itu begitu. Harus Nggak memaksakannya. ada ilmu, nggak ada di dalam ilmu, disiplin ilmu pemahaman, tidak ada ilmu Kristen, nggak ada. Loh, tunggu dulu. Itu ilmu nggak diakui ilmu Kristen. Sabar,
sabar ya, sabar. Ngarang Ya, aja kau, gini, itu harus- membaca Alkitab. Disiplin ilmu apa kau gunakan ketika kau mau Nah. menerjemahkan dan menafsirkan ayat itu tadi? Diskusinya Ilmu kagak Kristus. berimbang lah begini, dipaksa-paksakan, gede-gedean congor. Kalau gede-gedean congor kalah lah aku bang, nggak sanggup Bukan kayak gitu, aku. Dinda, kau berdusta. Kalau sudah gede-gedean kau congor berdusta. kalah lah aku bang, ya kan? Aku Model nggak teknologi kau udah diskusi. orang Kristen nggak pinter congor-congoran, kalah lah kalau gede-gedean congor. Bible aja bisa kau karang. Mana aku karang, orang ada tertulis kok. Mana aku Iya, di situ karang? kan tertulisnya, Adik. Nah, Pelan-pelan gini ya. bang, gini aku jelaskan. Memahami Alkitab harus memegang ilmu agama Kristen. Kalau tidak memegang ilmu agama Kristen nggak bisa. Contohnya kayak abang nggak bisa menjelaskan. Abang dasarnya apa? Kristen bukan menjelaskan Kristen. Agama Itu kan keyakinan, aneh bukan bang. ilmu, Adik. Yo, iya betul Agama keyakinan. itu keyakinan. Baru dari kau lah aku dengar orang ngomong ilmu agama Kristen. Ya, oke, dengar ya. Loh, itu ada stratanya loh di dalam dunia pendidikan, makanya orang Kristen belajar agama Kristen diakui negara kok di dalam Bimas negara gimana sih? Iya, Adik jelas dengar ya, untuk adik memahami. dengar ya. Yang kutanyakan disiplin ilmunya. Contoh, Iya, disiplin ilmunya. Dulu Adik dulu jelaskan. Bela Ya. diri itu ada banyak, ya. Disiplin bela diri. Kok jadi disiplin ilmu bela ada diri, banyak. Bang? Ya. Kok jadi Tapi bela ketika diri ditanya, untuk memahami kau Alkitab ya ketika- harus Kristen lah, Dengar Bang. dulu. Ketika kau belajar bela diri, ketika kau ingin bertanding, disiplin ilmu bela diri apa yang kau kuasai, kau gunakan? Karateka, itu disiplin ilmu. Nah, berubah pertanyaannya tadi boxing, kau menjelaskan ini memahami Alkitab ini pakai ilmu apa? Disiplin ilmu bela diri apa yang kau gunakan ketika kau mau bertanding? Dijawab orangnya, disiplin ilmu bela diri. Iya, disiplin ilmu bela diri apa yang kau gunakan? Disiplin ilmu bela diri. Iya, disiplin ilmu bela diri. Itu aja motarnya. Gini loh, disebutkannya disiplin ilmu bela diri karate. Sama kayak kau. Disiplin ilmu apa yang kau gunakan? Disiplin ilmu Kristen. Disiplin ilmu apa yang kau gunakan? Disiplin ilmu Kristen. loh, Nggak makanya gitu saya tuh, jelaskan Bang. dalam memahami Alkitab, pahami dulu. Kau main comot-comot nggak tahu konteksnya. Kalau dalam memahami ilmu, dalam memahami Alkitab, kita harus memegang disiplin agama Kristen dulu. Di mana Saudara tertulis nggak akan itu? bisa. Loh, Di itu mana dia, tertulis itu aturan itu itu? pemahaman Kristen. Itu Iya, di pemahaman mana tertulis Kristen. Itu pemahaman Kristen, nggak mesti pakai tertulis. Sekarang gini, kalau tertulis kan saya bicara konteks loh. Nah, tertulis di Iya. Alkitab, bacalah ayat Kejadian 1 sampai Wahyu, bacalah. Enggak, tadi kan kau bilang, Adik, ketika memahami Bible, kau harus memahami disiplin ilmu Kristen kan? Ya, Iya saat, kan? Oke, saat di mana memahami, tertulis kalau itu? saudara mau memahami Alkitab, harus Ya, pakai di mana tertulis disiplin itu? di Alkitab. Jadi ayat berapa? Ya bacalah Kejadian 1 sampai Wahyu. Ya bacalah Kejadian 1 sampai Wahyu. Suruhnya aku baca Kejadian sampai Wahyu teman-teman. Ya itu dia makanya. Kalau kita orang sudah membacanya Kejadian 1 sampai Wahyu. Makanya kami kalau menjelaskan panjang lebar, lagi Kak. loh, kau menuduh tapi juga tanpa bukti. Ya kan, Oke, kau saya katakan tanya. aku berdusta. Saya tanya. Kabar tentang kehamilan Maria tertulis di kitab apa? Silakan. Kabar tentang Kehamilan Maria tertulis di kitab apa? Silakan. Matius. Terus? Matius 1, berapa? bacalah. Terus? Ya kalau secara spesifik lengkapnya sulit karena panjang sekali, tapi Matius awal-awal lah. Oke. Ya kan? Oke, kau bilang udah baca dari Itu ada Kejadian ribuan sampai Wahyu. loh. Dengar dulu. Kita Dari memahami Kejadian Alkitab sampai itu Wahyu bukan udah kayak baca. kalian Dengar dulu. harus menghafal. Ya, dengar dulu. Saya tanyakan. Kok udah baca? Masa nggak kau ingat? Berarti ngelantur kau bacanya. Ya, aku Oke. ingat, makanya aku bilang Matius. Kisah tentang Adam dan Hawa memakan buah larangan itu tertulis di mana? Kejadian berapa? Kejadian mungkin kejadian 1 sampai 2 awal-awal lah, nggak lebih dari 10. Kejadian Lebih dari 10. 1 berfirmanlah pada mulanya adalah firman. Besera. Kejadian 1 pada mulanya Allah menciptakan
menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1. Kejadian 3 adik. Sekarang Kejadian 3 kan. Segala Aku kan bilang hukum- kejadian 1 sampai segala 10 lah hukum- awal-awal. Segala hukum yang disampaikan oleh Tuhannya Musa kepada Musa untuk Bani Israel, hukum-hukum Yahudi itu tertulis dalam kitab apa? Hukum-hukum Hukum-hukum Yahudi tertulis dalam kitab apa? ada di Imamat. Oh, pungkau lah memang. Iya, hukum-hukum kan juga ada di Imamat. Sekarang kau Ada di keluar. Ada pula dalam imamat kau bilang Aku mau nanya tadi, Bapak lu. bukan aku nggak minta kalian ngapal. Masa sih kalau kau udah baca dari Kejadian sampai Wahyu kau nggak tahu isinya apa? Ngapain kau Aku mau nanya tadi. Nggak aja. Mau nanya tadi aku. Abang Paru udah turunkan. Udahlah. Oke, laikin yang lain moderator. Ini 1900 orang ini outlet semua apa gimana sih? Kok susah banget follow aku biar aku bisa on cam. Ayo dong yang 1900 follow ini udah bisa on cam aku. 1900 kalian follow ini 1000 orang aja udah on cam aku dari tadi lawan Oten. Kalau ada Oten yang pernah baca Kejadian sampai Wahyu sampai udah selesai, nggak percaya aku kalau dia masih Oten, nggak percaya aku. Iya. Barudin itu noise banget. Barudin. Oke, kita sapa ya. Etnut, selamat sore agama apa Etnut? Etnut. Oke. Yules Moon, selamat sore agama apa? Yules. Murni. Yules. Oke. Asma Dipo, selamat sore agama apa? Asma. Oke. Ikan teri, selamat sore agama apa? Kristen. Ikan teri. Kristen. Oke, Oke, Jessica. Ibu mau bertanya atau mau bahas tema? Aku cuman aku mau tanya dulu ya. Dari tadi aku ngikutin live-nya ini. Ya, ibu Sebetulnya kalau mau bertanya on cam, Bu. Ibu kalau mau bertanya on cam. Udah perempuan nggak apa-apa lah nggak on cam. Penting jangan menghujat. Oke, lanjut. Nggak apa-apa. Ayo dong, follow aku Nggak biar bisa akan on cam aku. Oke, kita lanjut. diskusi sehat ya. Nah, tadi kan Ya. bahasnya diskusi sehat, benar? Oke, sekarang ini aku liatin live-nya dari tadi ya. Nah, Ya. aku cuman mau ngasih tahu kenapa dikatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Ya, pertama, iman kekristenan itu Tuhan itu nggak punya agama ya. Yang setahu saya Tuhan tidak punya agama. Hanya saja orang yang percaya sama Yesus adalah orang yang bisa masuk ke rumah Bapa. Ya, itu menurut firman katakan juga seperti itu. Ya, kalau untuk tentang Yesus itu kenapa harus jadi manusia, kalau memang dia Tuhan, itu sudah jelas. Kalau Allah menjadi manusia itu mungkin, tapi kalau manusia menjadi Allah nggak mungkin, ya kan? Nah, wajar kalau Yesus itu dianggap sebagai Tuhan karena dia adalah anak Allah. Nggak mungkin kan anak monyet jadi anak beruang, atau anak manusia jadi anak tuyul, kan nggak mungkin. Namanya anak Tuhan, dia pasti Tuhan. Nah, kenapa bisa aku katakan dia adalah Tuhan? Kita baca dia di Yohanes 14. Di Yohanes 14 itu berbicara tentang rumah Bapa. Benar kata Kak Benyamin, kalau kita mengambil firman itu nggak boleh dicomot-comot. Kita harus tengok konteksnya. Ya, kita harus tengok konteksnya itu apa gitu. Nggak bisa kita sembarang comot-comot firman Tuhan. Ya, aku mau kasih tahu dulu di bagian Yohanes 14. Aku bacakan aja ya. Kalau ada Bible boleh dibuka. Kalau nggak ada didengar juga nggak apa-apa. Ya. Oke. Tentang rumah Bapa.
Ini adalah firman yang selalu kupegang di dalam hidupku, ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kunya itu tanda kutip, ya. Ini Yesus Ibu, yang itu Yohanes berbicara. 14 nomor berapa dikasih tahu? Dari awal. Yohanes Yaudah, 14. kalau itu dari awal berarti Bu comot-comot ayat. Tadi katanya jangan comot-comot. Bacalah dari awal konteks. sampai habis. Dengerin, Mbak. Iya. Ini konteksnya Iya. rumah Bapa. Ya. Iya, konteksnya kan rumah Bapak. Itu ayatnya. Ini Bu, ini Bu. nggak boleh gitu lah Bu. Ngapain Bible? Iya, Ibu comot-comot ayat. Tadi kan Ibu yang bilang. Bu, ayat itu tidak ada tertulis. Itu tafsir dia Coba itu. dibuka Setelah- Yohanes 14 ayat 1, kita baca bareng-bareng. Oke, Ya, Yohanes bacalah, 14 bacalah. nomor Ada kan 1. tulisan seperti itu, Oke, baca aja. sampai kepada ayat 13 ya. Oke. Iya, bacakan kami dengar. Oke. 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Punya tanda huruf K besar ya. Nah, itu menceritakan tentang ketuhanannya. Baca aja dulu Bu. Rumah Bapak. Jangan pakai tanda ketawa dulu. Orang harus dengar. Nggak usah pakai emoticon ketawa. Gitu. Oke. Masih banyak sepotong udah dibaca dijelaskan, dulu. sepotong. Baca aja dulu 1-14 selesai baru Ya, nanti oke. disimpulkan gitu loh. Ayat kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, itu kata Yesus kepada murid-muridnya. Udah iya, bacakan aja Bu. Nanti Bapak baca aja dulu semua. Baca lagi Oke. ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat keempat, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ayat ke-8, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ayat ke-11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Oke, sudah dapat Aku poinnya kan berkata Bu? kepadamu, sudah sesungguhnya dapat, barang kan? siapa Belum habis, percaya Bapak. kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukan.
Oke, poinnya di sini silakan Ibu dulu jelasin. Nggak gini dulu toh, sebelum Poinnya di dijelaskannya gini, biar jangan buang-buang waktu kita. Sebelum dijelaskan gini, Oke. sepengetahuan Ibu Ikan Teri, kitab Yohanes itu dituliskan oleh siapa? Kalau penulisnya itu ya, jangan kita bahas tentang kata penulis ya. Iya, Karena si saya itu penulisnya itu bukan siapa? ahli teologis. Oke. Oke, Ya. kita kasih tahu ya, kita Oke. kasih tahu ya. Penulis kitab Yohanes adalah Yohanes yang diduga adalah Yohanes muridnya Yesus. Setuju? Benar? Oke, Yohanes Oke. memang muridnya Yesus. Oke. Sekarang saya tanya sama Ibu ini pakai akal ya. Ya. Iya. Apakah Ibu percaya seseorang yang buta huruf bisa menulis kitab? Oke, sekarang pertanyaannya begini, ya. Saya tanya jangan Kalau tanya memang- balik, Kakak. Orang yang buta huruf menurut Kakak boleh bisa nulis nggak dia? Orang yang buta huruf bisa menulis. Saya tanya, apakah orang yang buta huruf itu boleh bisa menulis, mampu menulis? Sekarang begini, kamu mau lari kemana sih pertanyaan kamu? Sekarang Kakak begini, cukup jawab ya. saja. Kakak cukup jawab saja, Kamu jawab sekarang- dengan akalnya. Jawab dengan Ya, akalnya. oke. Seseorang yang tak bisa menulis atau buta huruf, apakah dia bisa menulis? Tapi dia bisa berbicara kan? Nulis ini loh kakak, nulis. Ditanya dia bisa bicara tidak? Iya, tapi nulis ini ini aku tanya Dia nulis. bisa bicara tidak? Dia bisa bicara, tapi nggak bisa. Tapi dia buta huruf gitu loh. Bisa nggak dia menulis? Dia bisa bicara. Kalau masalah Ya Allah, penulisnya siapa, itu saja ditulis sama siapa yang bisa menulis. Sekarang begini, dia bisa berbicara. Dia bisa Oke. bicara ini. Tapi Kamu dia mau buta arahnya huruf. kemana? Dia bisa Abang, bicara, kamu tapi mau dia arahnya buta kemana? huruf. Sekarang jawab kamu mau dulu. arahnya kemana? Dia bisa bicara, tapi buta huruf. Menurut kakak, apakah dia Kamu mau mampu arahnya menulis? kemana? Jawab dulu. Kamu mau arahnya Nggak berani kemana dia pembicaraan kamu? jawabnya. Pembicaraan kamu ini arahnya kemana? Kamu kan meragukan Yesus adalah Tuhan, ya? Loh. Kamu meragukan Yesus adalah Tuhan, tapi kamu Ini mau bukan arah saya bicara yang kemana? meragukan kakak. Siapa Bukan yang saya yang meragukan kalau bukan meragukan. kamu? Yesus sendiri yang Iman berkata Kristen demikian. mempercayai kalau Yesus Nah, adalah keraguan. Tuhan. Kalau kamu nggak percaya itu urusan kamu, Ya sih, bro. kita diam tadi ya, dia baca dari nomor 1 sampai 14 diam kita. Dia juga bicara merocos juga dia. Memanglah OT ini dikasih hati minta jantung. Makanya aku bilang sama kalian, jangan kalian mengosongkan diri dan merendahkan diri. Disalibkan kalian nanti. Dia malah- Tadi ketika dia baca Bibelnya diam kita. Baru kita bertanya sama dia, kerasukan dia, cengar. Oke, aku buka datanya aja lah kakak Genteria. Kenapa aku pertanyakan gitu? Itulah kontradiksinya tulisan-tulisan dari Yohanes. Sementara di dalam Yohanes lain, Yohanes 5, banyak tulisan-tulisan dari Yohanes yang mengatakan Yesus bukan manusia. Ya, Yesus bukan manusia. Yohanes 5:30, Yohanes 5:37. Bahkan kitab Taurat mengatakan bilangan 23 nomor 19 Tuhan bukan manusia. Kenapa kontradiksi? Karena ternyata Yohanes dan Petrus yang biasa sama dengan Yesus, mereka itu agromatos. Apa agromatos, Faruk? Mereka buta huruf. Ini datanya. KPR 4 nomor 13. Mereka tuh buta huruf kakak, makanya tulisannya berserak. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang yang biasa, yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Di sini ditulis tidak terpelajar, dibikin LAI. Udah, sekarang kita buka original teksnya. Tidak terpelajar dengan kode 62. Nah, kita buka datanya di sini tertulis agromatos. Agromatos, apa arti agromatos? Buta huruf. Kemana ceritanya orang buta huruf bisa nulis kitab kakak? Orang buta huruf bisa menulis sepanjang itu. Oke, kalau
kamu bilang masalah buta huruf nggak bisa menulis. Pertanyaan aku, orang yang dikeluarkan dari kampus dianggap bodoh, bisa menciptakan lampu, bisa menciptakan blender, bisa menciptakan cahaya, itu menurut kamu gimana? Hah? Bisa loh, Jangan Kakak, kamu tapi lihatnya dia tidak orang bisa yang menulis. belajar, men. Sekarang begini Dia ya. bisa menulis. Kamu Oke, makanya saya mengatakan- tanya tadi sama kakak. Iya, Kitab oke. Yohanes itu yang menuliskan siapa? Yohanes Bro, kan? balik lagi begini ya. Yang menulis Yohanes kan. Ternyata KPR 413 mengatakan Yohanes itu buta huruf. Macam mana orang buta huruf bisa menulis kitab? Ya nggak ada. Makanya gabrul jadinya. Panjang lebar Anda berkata, belum lagi dikaji. Ya kau percaya pada jika kau percaya pada Allah. Jangan Oke, di-mute ini kita dong. kaji ya. Jangan Bentar cuma ya, kamu yang oke. mau berbicara, Bale. Jangan di-mute, teman-teman, Hei, jangan di-mute, ya. kawan. Kalau Nih, misalnya Yohanes. apa jangan di-mute ya. Kan berarti Yohanes. cuma cakap kamu yang mau didengar, ya kan? Ya, oke. Bukan masalah Makanya lari kakak ke kasih ganti orang blendernya, ngomong lah. Abang. Ya. Dari tadi saya Kita diam, bukan masalah ya. lari ke blender, bukan Iya. bicara melari ke apa ke lampu, bukan, tapi pahami konteksnya ya. Orang yang didepak dari sekolah dianggap bodoh bisa menciptakan Nih, kita yang uji ya. namanya cahaya. Jangan bilang itu Kak, Benar. jangan bilang BODOH, jangan bilang. Udah kita uji aja ayatnya. Kenapa gabrul? Oke. Kita uji ayatnya. Nih. Ayat pertama, Oke. janganlah hatimu menjadi gelisah. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Allah di sini siapa? Nah, Allah itu Bapa. Bapak itu Tuhan bukan? Yes, Oke, adakah Tuhan selain Bapa? ada. Ya Allah sendiri. Oke, ya udahlah, Allah kan Oke, Bapak, nah. Bapak Tuhan cemana? Ya, jangan bawa Allah lagi lah. Allah ada Bapak, Bapak ada Tuhan. Ketika saya tanya, adakah Tuhan selain Bapak? Jangan bawa Allah lagi. Allah kan udah Bapak. Adakah Iya. Tuhan selain Bapak? Allah itu sendirilah Tuhan. Kayak mananya kau? Ya Allah. Simaklah kakak perkataanku pelan-pelan. Cuma pakai perkataan yang Percayalah kepada muter-muter. Allah. Di sini kan Iya. dikatakan percaya pada Allah. Allah ini Oke. siapa? Tuhan. Bapaknya mana? Allah ini siapa? Aduh, udahlah. Capek kita. Konteksnya aja di atasnya aja Iya, rumah ini. Bapak. Berarti Bapak itu ini Allah. siapa Udah. kakak? Allah siapa Bapak? Anda katakan tadi Bapak itu Tuhan bukan Tuhan. Oke, jika Allah Bapak adalah Tuhan, adakah Tuhan lain selain Allah Bapak? Nah, kau sambung dulu bacanya sampingnya. Percaya juga kepadaku. Nanti, Berarti siapa nanti aku kemari. itu? Karena antara Allah dan juga aku ini dua kalimat yang berbeda, narasi yang berbeda. Narasi yang ini dulu Kenapa kita narasi kaji. yang berbeda? Loh, narasi Itu koma, dulu. weh. Itu koma. Kau Percaya tengok bacanya itu kepada koma. Allah. Kau percaya kepada Allah. Allah ini siapa? Bapak. Bapak itu Tuhan bukan? Tuhan. Ketika Allah Bapak adalah Tuhan, adakah Tuhan lain selain Allah Bapak? Jawab Kak. A ada, B Ada tidak. Allah lain selain Bapak. Menurut Ngana apa? Selain Allah Bapa, adakah Tuhan lain selain Allah Bapa? Ya Allah itu Bapa, Bapa itu Allah, Allah itu Tuhan. Menurut Ya Ngana Allah. apa? Baik dong, Bang Setia. Pelan-pelan Aduh, kakak, saya tanyakan. Kau berharap aku Allah berkata ini apa? kan Kau berharap aku Bapa. berkata apa? Enggak, Allah kan Bapak. Bapak itu kan Ya. Tuhan. Jika Allah Ya. Bapak adalah Tuhan, ingat kakak ya. Jika Allah Bapak adalah Tuhan, adakah Allah Bapak? Ya, adakah Tuhan lain selain dari Allah Bapak? Allah, gak ada Ya Allah, Allah, cuma ya Allah. Tuhan. Ini sampai Mau lebaran bicara haji kemana? pun nggak kelar kalau kayak gini. Dan Pak Aku Faru, katanya mau jangan bermain di karem-karem, coba. perkataan lah Pak Faru. Ya, jangan bermain di perkataan. Sudah main jelas perkataan. katanya. Percayalah kepada Allah, percaya juga Makanya dia kepada baca aja tuh. Kita. Ayo. Kamu nggak mulai dipahami ya, Cari katanya kami bukan dukungannya. pengamal. Kami baca, yang bisa memahami. Di situ Mau cari dikatakan, dukungannya. percaya kepada Allah. Allah Ya. ini siapa kakak? Bapak sayangku. Oke, Bapak ini Tuhan bukan kakak?
Tuhan sayangku. Oke, jika Bapa adalah Allah dan Bapa adalah Tuhan, adakah Tuhan lain selain Allah Bapa, Kakak? Adakah tertulis di sana? Adakah Allah lain, Abang Faruk? Ya Allah, ya Tuhan. Ah, apa? Ya Allah. Jangan bermain di Pak. Bapak Faruk. Kakak tinggal jawab ada atau tidak. Adakah Tuhan lain selain Allah Bapa, Kakak? A ada, B tidak. Pertanyaannya itu di kau sendiri, Pak Faruk, ya. Yang sesuai dengan firman, percayalah pada Allah dan percayalah kepadaku. Bukan percaya pada Pak Faruk. Ini kayak mana ya jelaskannya ya? Iya, kayak mana? Bentar Kak ya, Jelaskan, bentar Pak. ya. Bentar ya. Bentar ya, Ya. aku telepon si Gondrong ya, bentar ya. Halo, Ndrong. Aku punya kawan diskusi nih, Ndrong. Aku bilang sama dia, jika memang Allah adalah Bapa, Bapa adalah Tuhan, adakah Tuhan lain selain Bapa? Adakah Tuhan lain selain Allah Bapa? Tapi dia nggak ngerti bahasaku. Jadi kayak mana bilangnya, Ndrong? Oh, oke, Ndrong. Oke. Dengar Kak ya, simak ya. Ini pakai bahasaku ya. Agrom matosikrok tak ketekap Siki para tidak siki. Silakan jawab, Kakak. Intinya, percayalah kepada Allah. Ya, jangan percaya kepada Faruk. Percayalah kepada sayang. Jangan begini. Kamu mau tanya apa sih Pak Faruk? Ngerti ya, Ndrong, bahasaku, Ndrong. Mau bertanya apa sih Pak Faruk? Kamu lucu deh. Kamu jadi ya, gemes ya sama kamu. Sebenarnya aku pengen video ngomong call. sama Kakak. Aku dulu sudah lelah Biar merangkai kalian menuadakan kata-kata. Tuhan Yesus Masa ini. kamu tidak mengerti juga apa yang ku maksud? Kan loh aku. Saking ngertinya aku biar ku kasih paham sama Mundrong. Ya, Ya, anggota. Tapi si Gondrong temanku nggak bercelana loh, Kakak. Kakak punya baju nggak atau celana bisa dikasih sama si Gondrong? Pakaikanlah celananya biar nggak gondrong lagi yang bawahnya. Nggak ada nggak? Kakak punya celana nggak yang mau dikasihkan sama si Gondrong? Ini udah kalau diajak Nggak ada yang besar. Apa? Nggak ada yang besar. Ini Gondrong kecil, ukuran S. Orang pahanya segini Gondrong, segini pahanya Gondrong. Ya udahlah nanti itu baliklah ke topi yang awal biar nggak dibilang aku lari-lari. Ya macam mana? Kakak pun udah error. Macam mana mau Loh, diskusi yang deh? Loh, yang Jelas loh pertanyaanku, percayalah kepada Allah. Ku tanya sama kakak tadi, Allah ini siapa? Coba ulang. Allah itu Tuhan yang esa, yang patut kita sembah, kita puji, Mbak, dan berubah kita lagi ya? muliakan. Berubah lagi ya? Loh, betul kan? Belum ada 5 menit udah berubah perjalanannya. Enggak, jawablah dulu menurut kamu Allah itu apa? Jangan menurut versinya aku aja dong. Allah itu Nggak menurut mungkin kamu nih loh apa? kakak. Adab kami dalam berdiskusi, kami nggak boleh menjelaskan kitab suci orang lain, nggak boleh. Makanya Oh, kami, enggak, aku nggak ada meminta. kapasitasku Kok kamu ini, membahas kitab kapasitasku suci? ini hanya sebatas bertanya, tidak menjelaskan iman orang lain, nggak boleh. Iya kan? Makanya aku tanya. Tadi kakak bilang Allah itu adalah Bapa, betul? Iya, sayangku. Bapak itu Tuhan bukan kakak. Kakak jawab Tuhan, betul? Kan sayangku. Oke, adakah Tuhan lain selain Allah Bapa? Menurut kamu apa sayang? Sama Bang Paru. Udah nyaman deh sama Bang Paru bagi saya. Iya, sayang kali pun aku. Udahlah turunlah kok kakak, turunlah. Dipaksakan kali, dimatikan akalnya. Takut dia mengakuinya tidak ada. Nah, karena apa? Kalau dia bilang tidak ada Tuhan lain selain Allah Bapa, kena dia dikataku. Tahu dia, aku mantan noten. Kayak kan, itu yang kumainkan sama pendeta. Drong, cair dari Bang Han, dong. Bang Han udah datang, dong, Bang Han, dong. Udah datang Bang Handrong, senang lah kondrong ya.
Sama kayak itu SD, dia pun senang itu kalau Bang Han datang, senang dia. Ya, kalau dia mengatakan tidak ada Tuhan lain selain Allah Bapa di situ dan percayalah kepadaku. Ku ini siapa lagi nih ku ini? Ku ini siapa lagi? Apakah harus dipercaya lagi si ku ini? Ku tahu kakak mau mengelak di situ kakak. Makanya aku bawa KPR 413 tadi supaya jangan dikaji itu. Ya kan? Orang buta huruf nulis kitab, itu misalkan. Keras sekali doktrinnya, dimatikannya akalnya, enggak aja. Oke, kita naikkan yang lainnya, adik Kristen yang lainnya. Coba tapping di bawah, saya Kristen naik bilang. Cair dong. Oni Daniel Sahuleka. Oke. Loh, mana orangnya? Udah gue naikkan tadi. Loh, moderator naikkan lagi moderator. Ini Desma Kristen nih, Desma ini. Oke, Desma, gitulah lebih cepat. Cepat Desma. Kita buru-buru ini. Mau ada penyaliban nanti. Oke, Haji Sitor juga. Aduh, akun privat. Halo. Desma, selamat bergabung. Ya. Loh, perempuan semua coba. Ini ada apa kalian perempuan-perempuan naik kemari? Aduh, tercepo nak kalian nama ketampananku bagaimana ini? Ah, Laki-lakinya kemana? Kenapa perempuan kalian suruh naik? bisa nggak tuh? Yaudah, oke. Ah, Kakak Desma, Islam apa Kristen? Kristen. Oke, kenapa kakak masih Kristen? Apakah kakak Enggak. masih berpegang Enggak, kepada Yesus? aku senang aja ini lihat ini nonton ini ya. Jadi gini toh, aku itu orang Batak. Ya masalah kan sering-seringnya Aku orang dibahas Bugis. itu Tritunggal ya. Sering-seringnya dibahas itu kan Tritunggal. Jadi memang benar kalau orang yang tidak ini, mereka itu tidak paham kalau bukan itu keyakinannya. Tapi saya kasih contoh aja itu ini. Saya kasih contoh ya, itu ya biar itu tahu karena itu orang Batak juga kan. Aku Daeng itu, Daeng. Gini toh. Dulu bapak kita, Bapak Ito, contoh ya, contoh nih. Bapak Ito itu dulu waktu lahir dibaptis namanya siapa? Nah itu yang pertama ya, namanya siapa? Setelah menikah punya anak dipanggil dia bapaknya si apa? Ya kan? Nah, setelah punya anak lagi dia punya pahopu dipanggil lagi opung siapa? Jadi satu orang 3 panggilan. Itu saya bikin contoh kayak itu biar itu ngerti. Oke, pelan-pelan ya. Kita mulai dari bapakku dibaptis, oke? Ya. Oke. Ketika bapakku dibaptis, apakah dia bapakku? Enggak, maksud saya gini. Nama panggilannya siapa? Nama panggilannya siapa dulu? Tunggal ya kan? Papa terus tunggal. Nah, enggak, nama panggilannya siapa dulu? Terus tunggal ya, macet. Dengar dulu itu, jangan panggilannya. Iya. Ketika bapakku dibaptis, apakah dia bapakku? Iya, bapakmu. Aku aja lahir. Belum karena kamu belum ada. Kamu dalam proses. Iya, karena kamu kan masih dalam proses. Belum lah, nonotnya aja pun belum bisa bangun. Orang dia baru dibaptis kok, enggak aja. Gimana proses? Kalau dalam proses ketika dia menikah sama mamaku, ini dia baru lahir dibaptis. Enggak, Apakah dia yang bapakku? saya tanya biar itu gampang ngerti masalah Tritunggal. Udah ngerti aku alang itu 27 Ya, tahun aku contohnya dipotong dulu itu. dibaptis namanya si Fahru.
setelah 27 punya anak tahun aku dari namanya kota Amani Ito. Pak. Nggak makan sama aku itu. Jujur aja lah itu. Itu mau buat analogi dengan 3 kejadian yang dialami bapakku. Yang pertama dia dibaptis, yang kedua dia dewasa, yang ketiga dia menikah. Ya kan, tua dia. Oke? Ya. Ketika kita pada kondisi yang pertama, ketika dia dibaptis, apakah dia bapakku? Belum, karena itu Belum, oke, belum ya, udah kena 1 ya, bukan Tritunggal lagi, ada 2 ya, 2 tunggal ya, 2 tunggal, Dwi tunggal, tinggal 2 ini, oke. Ketika bapakku remaja besar, ya, baru menikah kepada mamaku, apakah dia bapakku? ya betul. Belum lah itu, aku Udah anak lahir. ketiga. Baru menikah dia sama mamaku, aku anak ketiga, belum lahir aku, belum bapakku dia. Apakah Aku enggak, aku Apakah dia serius nih bapakku? toh. Aku serius supaya Aku menyimak. serius Aku nggak ini. main-main. Aku nggak serius main-main. ini. Ketika dia baru menikah kepada mamaku, apakah dia bapakku? Belum, karena aku Belum. anak ketiga. Kapan karena dia belum bapakku? lahir. Kapan dia bapakku? Ketika mamaku sudah melahirkan 5 orang anak. Maka dia adalah bapakku. Nah, Ya. dalam 3 kondisi ini tadi, apa korelasinya dengan Tritunggal? Nah, sekarang saya bilang ya. Nah, oke. Saya jelasin ya. Karena di dalam Alkitab juga sama Quran itu masalah khususnya Nabi Isa Al-Masih itu sama ya. Yang pertama itu ya, yang pertama. Ini menurut Al-Quran ya. Nabi Isa lahir dari kuasa Roh Allah. Itu tertulis dalam KS 21 ayat 91. Gak ada bunyinya gitu itu. Baca, buka. Buka toh, buka. Lalu kami mengutus. Nah, dengerin. Nah, ini nih, Tidak ada begitu. Gini loh, itu Nah, sudah dengerin, biar kelewatan. Biar Ketika jelas ya, Quran Tito. kami, dengar dulu, Quran kami, Anda berupaya menjelaskan Quran kepada saya. Sementara Anda nggak bisa baca Quran. Saya Sekarang saya tanya, Tito nih. Saya dari tadi diskusi sama Karistin, saya tidak berupaya menjelaskan Bible kepada teman Karistin, gitu loh. Enggak, sekarang saya tanya Tidak karena ini kan ada, sering jangan diperdebatkan. ngeyel. Tidak ada di dalam Al-Quran dikatakan Nabi Isa alaihissalam itu diciptakan oleh roh kudus, gak ada. Nah, baca KS 21 ayat 91. Ya Baca. Allah, ayat dengar dari Komal aja pun itu. Enggak, maksud saya gini toh ya. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa Al-Masih itu penyebar Injil. Betul? Iya, terus apa korelasinya? Nah, Injil yang mana? Injil yang pernah diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel, bukan untuk pemakan babi. Nah, sekarang sekarang kalau bagi kami tuh, bagi Kristen itu daging babi itu nggak haram. Apa ya Udah, nggak usah ke semua situ. Gini makanan aja yang lah itu. kita makan? Gini aja lah kita kaji itu. Gini aja itu. Apakah itu mau mengatakan Bible yang ada di rumahmu adalah Injilnya Isa? Bukan. Bukan. Oke. Berarti Bible yang Anda pada kalian itu Injilnya siapa? Ya Injil dari itu namanya penyebar Injil, Injil dari Tuhan. Injil dari Tuhan. Iya, karena itu semua kata-kata firman dari Tuhan gitu. Gimana Injil dari Tuhan? Yang dikatakan Injil sekarang kan gini, kitab sekarang Matius, gini Markus, toh. Sekarang Lukas, gini. Yohanes. Sekarang Kok gini Injil toh. dari Tuhan itu kan itu kitab Injil ini Yang itu. saya tanyakan, yang saya Kenapa itu tentang Bible? Kenapa kalian itu sering maki-maki atau diejek? Padahal di Al-Quran sendiri jelas-jelas Nabi Isa itu adalah jalan yang lurus. Tapi Coba bukan jawab. tujuan. Dia Coba bukan jawab, tujuan. Iya. Nabi Muhammad saja bilang Nabi Isa itu adalah jalan yang lurus. Sudah? Oke. Siapa rupanya yang mengolok-olok Nabi Isa? Ya kalian itu kan seolah-olah saya merasa, karena saya juga merasa toh ya. Loh, Karena siapa yang mengolok-olok Nabi Isa? Apakah itu merasa sama antara Yesus dengan Nabi Isa?
Hah? Ya sama. Oke, Kalau sama. menurut Berarti saya itu sama. ketika Anda katakan sama, berarti saat ini itu menuhankan manusia ya. Karena Ya. berdasarkan surah Maryam ya ayat 30 sampai 34, surah As-Saff ayat 6, di dalam surah apa lagi? Di dalam surah Al-Maidah, dalam surah Al-Maidah ayat 72, dia menyatakan bahwasanya dia menyembah kepada Tuhan, dia menyembah kepada Tuhan Allah. Itu Ya. disampaikan dia kepada Bani Israel pada saat itu. Nah, berarti Yesus itu manusia ya, itu bukan Tuhan ya. Coba terjadinya Nabi Isa alaihi itu dikandung dari mana? Memang dia lahir dari manusia, Berat, kawan. tapi bukan manusia seperti kita. Itu Yang manusia. saya tanyakan, di dalam Al-Qur'an dijelaskan, disampaikan Isa ibnu Maryam ini adalah manusia. Ya. Dia hamba Allah. Dia hanya menyembah kepada Allah dan dia menyampaikan kepada Sekarang saya kepada Bani tanya, Israel hanya menyembah itu kepada tidak Allah. tidak ada suaminya Ya, kan? itu Tidak tertulis dibuat jelas di dalam dengan surah- suami kan? Iya, di dalam surah Al-Maidah itu 72. Iya. Ketika Anda samakan Yesus dengan Isa, berarti Yesus juga manusia itu ya. Manusia, 100% Oke, manusia, 100% manusia. Tuhan. Oke. Berarti yang Anda tuhankan saat ini adalah manusia. Iya, manusia. Karena kenapa saya Oke, bilang udah itu? selesai habis. Sekarang Udah gini nggak usah toh. diskusi lagi. Udah mengaku udah selesai berarti. Begini toh, ya, Orang Kristen biar jelas, khususnya biar jelas. Dosma, Kenapa telah itu, menyembah dan ini. menuhankan anak manusia. Selesai. Coba itu baca di situ ada surat ya kalau itu ini ya masalah yang kedua nih. Masalah sunat-sunat gitu ya. Sunat kenapa sih sunat? Ini orang Kristen nggak sunat gitu. Orang Islam itu sunat gitu kan. Padahal sebenarnya kalau di Kristen itu, kalau di Kristen itu bukan itu bisa baca lah di situ ya. Itu punya Bible nggak di situ? Di sini toh, Bibelku toh. Nah, dengerin ya. Bibelku di sini. Baca Kolose. Sekarang saya tanya kalau di otak. Coba baca Kolose 2 ayat 11. Ya silakan. Kolose 2 ayat 11 ya. Baca. Makanya saya tuh kalau di Rom ini kok ribut-ribut masalah sunat lah, itulah gitu kan. Nah, Kolose 2 ayat 11. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Maksudnya itu apa? Kayak dibaptis penyerahan gitu ya. Itu istilahnya. Nggak ada gitu ya. loh itu. Baca. Nah, baca Kalau toh nih. kayak gitu loh itu. Baca Kolose Enggak. 2 ayat 11 toh ya. Ini Kolose 2 ayat 11. Makna di dalam Kolose itu gini toh ya. Kitab Kolose itu yang menuliskan siapa? Itu dulu. Biar tahu sejarahnya. Yang jelas Kitab ada Kolose itu tulisan Ada. siapa? Kitab Kolose itu tulisan siapa? Biar itu tahu. Nih, sekarang saya bilang sama Nggak itu. tahu nih. dia kan. Dengerin toh. Di dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh Kang Mahruf. Iya, itu statement sepihak dari Paulus, bukan Yesus. Nah, Makanya dibilang jangan katakan arti Kristen itu pengikut Kristus. Arti Kristen jadi itu berarti gini, pengikut maksudnya Paulus. Yesus pun Karena kalian disunat. dominan dengan perkataan-perkataan dan tulisan-tulisan dari Paulus. Nah, Yesus pun disunat bukannya sunat tubuh ya, rohani. Aduh, kacau. Nah itu biar kalian tahu. Makanya jangan suka ngolok-ngolok gitu. Yesus sunat rohani Yesus. Jadi penyerahan. Yesus sunat rohani katanya teman-teman. Halo Mas. Dikerat kulit khatannya itu. Baca Lukas 3 nomor 21. Udah jelas yang tadi kan. Tuh bukannya mesunat alat vitalnya enggak. Bro,
Itu baca lagi Matius 5 nomor 17 sampai 18. Jadi- Yesus itu datang untuk menyempurnakan hukum Taurat, di mana sunat itu sudah menjadi tradisi bagi orang Yahudi pada saat itu. Jika Yesus pada saat itu tidak dikerat kulit katannya, maka dia harus dibinasakan di tengah-tengah Bani Israel. Bro, kain dong, Bang Hans, bro. Orang aja itu ini dibilang bukan Yesus itu nggak sunat fisik tapi sunat rohani. Di mana pula lah itu dapat? Ya, Parah. makanya biar jelas, makanya sekarang kenapa lagi dibilang Yesus itu adalah Maha Esa, dia Maha Pencipta, dia nih tertulis. Sekarang gini aja lagi. saya tanya gini aja gini aja, sedikit aja nih Yesus Tuhan itu Maha Kuasa enggak? Iya, Oke, jika dia Maha Kuasa, apakah dengan kemahakuasaannya dia mampu menjadikan Maria hamil? mampu. Oke, sekarang saya tanya, seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak? Memiliki. Memiliki akhlak. Seorang Iya. anak yang telah menjadikan ibu Karena kandungnya hamil. sekarang gini. Makanya Itu Esti, seram kali nih itu Esti. Seram kali nih. Silakan tanya. itu lanjut, Ibu. makanya tadi saya jelasin ya itu ya biar ngerti. Saya jelasin dulu sejarah Apa itu? Siti Maria Nabi Isa di Al-Qur'an biar itu paham. Biar itu paham gitu loh. Jangan asal Iya. keluar-keluar gitu. Ya jelasin Bu, jelasin saya dengar. Iya, makanya saya tadi bilang saya baca dulu gitu kan. Sekarang gini, ada saya ini semua. Ya, kalian nanti tinggal baca. Isa lahir oleh kuasa Roh Allah. Baca itu. Bukan itu, Bu. Gak ada Bukan itu. Bu, Gak dengerin ada Bu. bunyi ayatnya kayak gitu, Bu. Aduh, kacau kita ini. Gak ada Bu, ayatnya ini. kayak gitu. Ah. Makanya dibilang jangan coba-coba jelaskan Tuhan ke kami. Coba ini Eda si Hesti Coba Nah, baca. ini ya Eda Desma. S20 ayat 14. Oke, Eda dengerin. Tadi kan Eda mengatakan bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Dia punya kuasa. Makanya Bang Paru menanya, apakah Yesus punya kuasa menjadikan Maria hamil? Eda Desma menjawab, iya punya kuasa. Lalu ditanya lagi ke Bang Paro, apakah seorang anak punya akhlak menjadikan ibunya hamil? Lalu Eda Desma mengatakan, iya punya akhlak. Nah, kalau Eda Desma mengatakan bahwa seorang anak menjadikan ibunya hamil adalah punya akhlak, Bu, semua orang bahkan ibu sendiri berarti boleh dong anak ibu menjadikan ibu hamil? Kan Boleh dong. beda kan permasalahannya si Siti Bedanya di Maria mana? itu atau Bunda Maria itu orang suci. Beda dengan jangan samakan seperti manusia kita gitu loh. Bu Paham nggak? Desma, bedanya bukan di Maria Bu Desma, tapi bedanya di Yesus, yaitu di mana Yesus ini bukan Tuhan. Kalau Yesus ini Tuhan, ya nggak masalah dia menjadikan Maria hamil, tapi tidak harus dilahirkan. Nah, sekarang Tidak gini. harus dilahirkan. Iya, Karena iya, kalau sekarang dia saya tanya, Tuhan, sekarang saya tanya, kalau menjelma sebagai manusia dilahirkan bukan? di mana ada ayat menjelmanya? Ya istilahnya kalau orang menjelma ya di Alkitab Di mana ada ayat menjelma? kan sudah dibilang sama malaikat engkau akan Bu, melahirkan saya minta ayat menjelmanya, Bu. Saya nggak nanya malaikat. Saya minta di mana ada ayat Tuhan menjelma jadi manusia. ya yang jelas malaikat kan sudah datang nih. Di mana Surat ayatnya? Maryam 33 Bu, aja saya biar minta gampang ayat ngerti. menjelma itu, Bu. Iya, surat Maryam 33 biar gampang ngerti. Nah, itu di mana aja. ayatnya, Bu? Nggak usah nek-nuk. Ibu nggak dari usah tadi ribet. membawa Maryam, surah Maryam ya. Ibu Nah. membawa dari tadi Nabi Isa. Kalau ibu membawa Nabi Isa, ibu jangan menuhankannya dong. Jangan menuhankan Nabi Isa. Jangan menuhankan Yesus. Sekarang saya enggak karena melalui melalui Maria Tuhan Yesus lahir. Itu aja. Ibu tadi kan membawa-bawa Nabi Isa. Kalau ibu membawa Nabi Isa, kalau sekarang ibu gini. mengatakan Yesus adalah Nabi Isa, jangan sekarang ibu gini. tuhankan. Sekarang gini, masih khawatir Oh, loh. bahwa Yesus Tadi itu nggak Tuhan, jawab. masih khawatir.
Nah, di situ ada Alkitab. Di mana datanya Yesus Tuhan? Saya nggak khawatir, Bu. Ibu, saya nggak khawatir. Di mana datanya Yesus Tuhan? Nah, baca satu Yudas ayat 25. Baca. Satu apa? Yudas 1 ayat 25. Yudas 1 nomor 5. Nah, Ibu bacakan apa situ? Baca. Sok. Ya, Ibu bacakan apa situ Yudas 1 nomor 5? Baca tuh. Kalau masih ada di situ baca aja nggak apa-apa. Ibu punya Bible nggak? Kenapa Ibu nggak mau baca? Nah, sekarang saya baca. Allah yang Esa, Juru Selamat. Ya, Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang sampai selama-lamanya. Tuh, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dari di ayat yang pertama itu Ibu bacakan siapa yang Esa? Kenapa? Di ayat yang pertama Ibu bacakan kata-kata yang pertama. Dengerin Ibu bacakan. dulu. Siapa yang Esa? Dengerin biar jelas. Allah Iya. yang Esa, Juru Selamat. Iya, Bu, saya kita dengar oleh- di situ di kata pertama yang Esa itu adalah Elohim, bukan Yesus. Nah, iya maksudnya kenapa tiga jadi apa? Kenapa tiga jadi satu biar gampang gitu loh. Allah yang Leh, Esa, kenapa tidak jadi satu? Kaulah yang satukan itu. Kami mana mau nyatukan itu orang yang berbeda. Selamat kita oleh Yesus Kristus. Nah, Iya, Elohim adalah yang Esa, Juru Selamat itu adalah Yesus, benar. Juru Selamat adalah Yesus, Tuhan yang sebenarnya adalah Elohim, benar ayatnya. Salahnya di mana? Nah, Juru Selamat Yesus, bagaimana Anda bisa selamat? Yaitu mengikuti apa yang disampaikan Yesus, apa yang diajarkan Yesus. Coba Ibu baca Yohanes 17 nomor 8. bentar, Yohanes 17 ayat 8. Yohanes 17 nomor 8. Weh, 1900 follow dulu biar bisa on cam. Ini baru berapa orang yang follow? Ayat Biar bisa on cam, biar bisa berapa on dah? cam. 8. Nah, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kau sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, jelas ayat yang Ibu bawakan Yudas 1 nomor 5 itu dikatakan bahwa Elohim adalah Tuhan yang Esa dan Yesus itu juru selamat. Nah, di dalam Yohanes 17:8 yang barusan Ibu baca adalah segala firman, artinya Yesus menyampaikan firman. Selamat datang di kebenaran. Jelas kan? Apa lagi? Bentar. Aduh, kena mental dia, Mak. Bu, Eda, ada lagi? Oh, Jangan kena mental, ngomong lagi lah. enggak Jadi dia. enggak, aku kan lagi lihat dulu ininya yang di atasnya. Oh ya lihatlah. Dan Ya maksudnya masih jangan tadinya kena tuh mental kok jadi karena dia. kalau di Tadi ngerocos baik. di Alkitab kan nggak harus satu ini. Jadi kalau surat Yudas Ya itu baca satu jelas perikop. diperincikan Baca gitu satu loh. perikop, Bu. Ibu jangan banyak alasan, Bu. Dibawakan Yohanes 17 Ibu alasan Ibu kayak gitu. Padahal dari tadi saya mendengar Ibu juga membawakan satu ayat. Saya nggak ada permasalahan itu. Kenapa saya kenakan Anda Yohanes 17:8? Anda langsung diem. Seakan-akan Anda kena mental. Tidak bisa Enggak, berkutik. ini. Padahal Anda dari tadi Sekarang ngerocos gini baik, ya, ngerocos sekarang baik. gini dah. Karena Iya. saya percaya Tuhan Yesus itu karena hanya dalam Tuhan Yesus itu mujizatnya selalu nyata. Buktinya banyak pastor pendeta sekarang yang banyak mujizat lah, yang penyembuhan gitu banyak. Nah, coba kalau Lari lagi. Nah, Kalau makanya masalah penyembuhan, Bu. Kalau masalah penyembuhan, Ibu sakit apa? Saya bisa obatin juga. Saya belum bisa on cam. Kalau masalah pengobatan, saya bisa nyembuhkan Ibu. Kecuali kanker, kantong kering. Saya nggak bisa sembuhkan. Ibu sakit apa? Berarti Ibu tuankan saya dong. enggak, jangankan ini. Nah, enggak. Ya Lihat. sudah. Kalau Ibu nggak mau menuankan saya, berarti pastor itu juga bukan Tuhan yang bisa menyembuhkan orang. Bu, kalau Ibu bilang pastor itu bisa menyembuhkan orang, kenapa pastor sendiri masuk ke rumah sakit? Kenapa banyak pastor-pastor masuk ke rumah sakit, sakitnya stroke, Enggak. kanker? Maksud saya gini, Nah, ayo. maksud saya gini. Kan lari Karena lagi. hanya di dalam
Tuhan Yesus mujizat itu selalu nyata. Saya yakin dan percaya itu. Benar. Mujizat Yesus, ya. Nah, saya Ibu, yakin. jangan ibu pernah merasakan apa di mujizat Yesus? Wah, banyak aku berdoa. Apa itu? Pokoknya macam lah banyak. Aku Baca sakit, ya. Iya. Aku sakit. Ibu tahu disembuhkan. ateis gak? Ibu tahu ateis gak? Iya tahu. Ateis saja banyak mengalami mujizat padahal dia tidak percaya Tuhan itu ada. Nah itu gimana? Ya itu kan Ateis gimana tidak kita percaya tahu. adanya Tuhan, tapi mereka ada yang kaya, ada yang senang, ada hidupnya jalan-jalan ke luar negeri. Mujizat-mujizatnya banyak. Apalagi Bu? Lari lagi Bu, lari-lari. Bawa ke itu siantar Bu, bawa ke aja. siantar Bu. Kan yang sering dipermasalahkan yang saya lihat itu masalah Tritunggal, makanya tadi Kan lari lagi kan ke siantarnya dibawanya. Iya, Habis ke siantar makanya dibawanya ke tadi Sibolga. Habis ke Sibolga dibawanya ke Kepulauan. Habis ke Kepulauan dibawanya ke Medan, ke Amplas, ya kan? Nah, Lari jadi sini, lari jelas. sini. Jadi jelas, tapi si Kang itu si Bang Mahrub enggak, si Pahrub enggak kan? Iya, Bang Marlonya lagi sholat asar Bu. Sekarang Enggak, kami bicara sama maksud Ibu. saya kok enggak ngerti-ngerti gitu ya masalah Tritunggal. Bu, Tritunggal justru itu. yang nggak ngerti itu Ibu Bu. Ya, justru Ibu yang nggak Sekarang ngerti. gini. Kalau kita membahas Tritunggal ya Bu ya. Nah. Tritunggal itu kan Allah Bapa, Iya, Allah betul. Anak, Allah Roh Kudus, betul? Ya, betul. Nah, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus ada berapa? 3. 3. Berarti Ibu menuhankan 3. Makanya saya menuhankan Makan yang enak. satu. Maka saya menuhankan Siapa satu. yang Ibu tuhankan? Jadi apa istilahnya dalam bahasa sekarang 3 in 1? Enggak ada. Siapa yang Ibu tuhankan yang satu itu siapa? Ya Tuhan Yesus. Nah, Untuk iya ya Tuhan Yesus lah. Jadi gini, makanya tadi ku bikin contoh ke si Bang Pahrub. Jadi contohnya gini, kalau kita di inilah nggak usah jauh-jauh, kita bikin contoh di keluarga kita sendiri. Dulu saya waktu kecil contohnya dipanggil nama saya Desma. Nah, Desma. Saya sudah menikah, dipanggil saya bukannya si Desma lagi, mamanya. Terus saya udah menikah punya anak gitu. Bukan saya dipanggil si Desma lagi kan kalau ada orang Batak kan? Oke, saya ikutin ini Bu narasi Bu ya. Ibu Ya. namanya Ibu namanya Ibu waktu Ibu gadis, Ibu dipanggil namanya ya. Nah, Desma. Nah, Setelah Ibu menikah, saya punya anak, Ibu contohnya Risma nih, malah dipanggil saya satu tahu nama. Bu, saya juga orang Batak Bu, saya tahu, Iya, saya ikutin. iya, Saya ikutin. biar ngerti. Dan saya dipanggil. Enggak usah Bu, saya tahu, saya tahu. Dengerin Ya, Ibu, maksud Ibu saya dengerin saya. biar yang iya, di saya bawah ngerti, ini saya yang di ngerti. bawah. Saya Biar- juga Bu, Ibu dengerin saya dulu. Sama seperti saya gadis dipanggil Lesti. Nah, setelah saya punya anak, saya dipanggil Mama Sandi. Iya. Nanti kalau anak saya punya anak, namanya nanti Alex, saya dipanggil Opung Alex. Udah, saya Opung tahu. Alex. Itu Sekarang- orang yang satu Bu. Sekarang Udah, Ibu paham dengerin nggak? saya dulu. Ibu Enggak maksud saya dengerin saya gini, Bu. Sekarang kan si Hesti kan cuma satu, tapi tiga Iya panggilan, ini kan? Ibu dengerin saya Bu. Tiga panggilan. Ibu dengerin saya ya. Ibu dengerin saya dulu Ibu. Nah saya pada saat saya masih gadis, saya satu nih. Saya pada saat di gadis, saya dipanggil Esti. Nah setelah saya punya anak, saya dipanggil mamanya Sandi. Mamanya Sandi itu masih saya Bu, masih saya yang melahirkan, masih saya. Dipanggil Santi, saya punya cucu, nama cucu saya Ramadan, saya dipanggil Opung Ramadan. Udah, tetapi si Ramadan ini tidak lahir dari saya, hanya keturunan saya. Paham ya Bu ya? Ramadan ini tidak lahir dari saya, tapi keturunan saya. Sandi yang lahir dari saya. Nah, begitu juga dengan Bapak. Pada saat Bapak kau katakan ada roh di siapa? Yesus. Kalau kau mengatakan Yesus ini adalah Bapa, berarti Yesus ini benar-benar Bapa. Hanya dipanggil dia, Bapaknya Yesus. Gitu kan? Bapak Yesus. Nah, kalau Roh Kudus ini, kalaulah dipanggil jadi Bapak Opungnya Roh Kudus, ini Roh Kudus ini tidak lahir dari Bapa, tapi lahirnya dari Yesus. Kalau Ibu mengikuti analogi seperti itu, paham ya Bu ya? Ibu beranalogi, Ibu salah. Udah, sementara Bapak ini tidak pernah melahirkan Yesus. Sudah, Bapak ini bukanlah Yesus. Bapak dan Yesus orangnya berbeda. Saya dipanggil Hesti, dipanggil mamanya Sandi, saya orang yang sama.
Saya yang melahirkan anak saya orangnya sama. Dipanggil pun saya Opung Sandi, saya orangnya sama. Tapi saya tidak melahirkan Opung Ramadan ya. Tidak melahirkan Opung Ramadan. Ramadan ini tidak saya lahirkan. Tapi saya orangnya sama. Begitu juga dengan Bapak. Ya, kalau ibu mengatakan Yesus adalah Bapak, berarti si Yesus ini lahir dari Bapak. Udah, kalau Roh Kudus ibu katakan dari Bapa, ini Roh Kudus bukan bukan dari Bapa itu, bukan Bapa yang melahirkan Roh Kudus, tapi Yesus. Itu udah berbeda, Bu. Jangan membawa analogi seperti itu. Nah, nanti ibu tolak Yesus, Bapak tidak melahirkan Yesus, itu Roh Kudus, kan lari kan? Ibu harus terima dong. Kalau Bapak yang melahirkan Yesus, terima gak? Ibu Desma, jangan di-mute moderator. Silakan Ibu buka mute yang gambar mic. Cair dong. Kau Bang Rijalap, aku yang ngomong sih. Kontrol kau cairkan. Payah kau Bang Rijalap. Bu Desma buka mute-nya. Bu Desma yang gambar mic. Cobalah moderator pahami kalau perempuan-perempuan yang diskusi oten perempuan ini dia nggak pandai main TikTok. Jadi jangan kita mute. Bu Desma kan nggak pandai dia kan buka mute. Nggak cair dong kalau aku nggak cair gitu ya. Bu Desma, oke. Elizabeth, selamat siang, sore. Bu Desmanya kena mental kan. Memang bagus ke Bang Paru sih yang ngomong. Kalau sama aku rata-rata kena mental. Kalau udah kena mental sama aku habis lah. Gak ada lagi yang mau diinikan. Bang Rijalap, thank you. Aduh, kena mental kan. Aduh, mati kita. Aduh, udah lain kali ke Bang Paru aja. Kalau sama aku langsung tak skip dia. Moderator, naikin ya, tolong ya. Aku belum bisa ini, belum bisa on cam. Harus 1000, baru 478. Masih 530 lagi lah gitu. Ayolah 1600 kalian follow aku. 1600. Gak mungkin kan ini yang 400 Islam, yang sisanya oten kan gak mungkin kan? Ayo dong, bodoh biar bisa on cam aku. Banyak kali gaya kau Elizabeth, kau tadi di atas jadi berhala kau. Punya aku nggak bisa 1000 dia. Berakhir sudah diskusi para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.